kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إخوانا في الله تعالى وتزاورا في الله تعالى. Yang mana tidaklah kita berkumpul terkecuali karena di dalam hati kita semua merasakan kita ini bersaudara, kita ini bertetangga, kita ini keluarga, yang mana keluarga bersaudara karena Allah, untuk Allah. متعرضين لنفحات الله سبحانه وتعالى حتى ترعانا عنايته فنكتب وإياكم من أهل التوفيق. Dan berkat kita kumpul di sini karena Allah dan untuk Allah, akhirnya kita berharap juga hanya untuk Allah. Kita berharap apa-apa yang akan diberikan oleh Allah, baik itu daripada pemberian-pemberian berupa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, agar sebab pemberian yang Allah berikan kepada kita semua, kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. وما يجتمع أحد على مثل هذه الأعمال والمقاصد إلا ويكون له نظر من الله تعالى. Tidaklah ada seseorang yang berkumpul di perkumpulan yang seperti ini, seperti yang tadi disifatkan perkumpulannya karena Allah dan untuk Allah, terkecuali Allah pasti memberikan pandangannya untuk mereka. ولقد تعلمنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. Dan hal ini atas apa yang telah kita pelajari dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, الذي أرسله الله كما سمعتم رحمة للعالمين. Sebagaimana Allah, apa yang telah kalian dengar, Allah mengutus baginda Nabi besar Muhammad untuk rahmat kepada semua orang. وجاء عنه في حديثه صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أي هدية لكم من ربكم. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad juga pernah bersabda menguatkan firman Allah tersebut. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang Allah berikan untuk kalian. فصار كل ما جاء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن رحمة لنا. Maka berkat hal itu, apapun yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad, baik itu Al-Quran ataupun yang lainnya, maka itu berupa rahmat untuk kita. من كل حديث وتوجيه جاء به صلى الله عليه وسلم فيه رحمة لنا. Bahkan setiap perintah Nabi, hadis Nabi Muhammad, pelajaran yang Nabi berikan, itu semua pasti mengandung rahmat untuk kita semua. كل تعليم من تعليماته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ففيه رحمة لنا. Bahkan pelajaran yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga rahmat untuk kita. فالصلاة والزكاة والصوم وكل أمور الدين رحمة من الله لنا. Bahkan sholat yang kita terima perintahnya, zakat dan hal-hal lain sebagainya, itu semua juga rahmat untuk kita semua. كان يقول بعض العلماء لما تسمعون المنادي المؤذن يؤذن للصلاة حي على الصلاة أي تعالوا إلى الصلاة. Nah, sampai ada beberapa ulama yang mengatakan kalau kita dengar tuh orang yang adzan terus ngomong hayya 'ala shalah, ayo sini sholat. بل حتى في ظاهر الأمر لأن الله يعلم أن الناس ما يأتون إلا وهم يريدون شيء. حي على الصلاة وبعدها حي على الفلاح أي ولكم مع ذلك فوز ونجاح وعطاء من الله تعالى. Dan setelah orang yang adzan tersebut mengucapkan hayya 'ala shalah, ayo sini sholat, Allah tahu orang-orang ini, manusia ini gak mungkin melakukan sesuatu, pasti pengen dapat imbalan juga. Makanya setelah hayya 'ala shalah, orang yang adzan ngomongnya apa? Hayya 'alal falah, ayo sini keberhasilan. Ayo, ente sholat bukan cuma dapat sholat, tapi juga dapat keberhasilan, keberuntungan dan hal-hal lain-lain. فما يأتي أحد إلى الصلاة ولا إلى المسجد ويؤديها ثم يرجع بعد ذلك من غير شيء حاشا الله. Dan maka dari itu tidak ada satupun orang yang datang ke masjid, baik itu melakukan ibadah ataupun melakukan sholat, pulang ke rumah setelah itu nggak dapat apa-apa, itu mustahil bagi Allah. حتى جاء في الحديث إذا توضأ أحدنا قبل الصلاة وغسل وجهه خرجت كل معصية فعلها بوجهه. Bahkan dikatakan di dalam hadis, jangankan sholat, orang yang wudhu saja sebelum sholat dia wudhu, dia basuh mukanya ikhlas karena Allah, dia basuh mukanya, maka air yang masuk ke mukanya itu kemudian berjatuhan, maka berjatuhan pula bersama air tersebut dosa-dosa, maksiat-maksiat yang selama ini kita lakukan, gugur.
وإذا غسل يديه خرجت كل معصية فعلها بيده. Dan ketika dia basuh tangannya, begitu pula air yang jatuh dari tangannya keluar dan gugur pula maksiat-maksiat yang pernah dilakukan oleh tangannya. وإذا غسل رأسه مسح رأسه كذلك وإذا غسل رجليه كذلك. Maka begitu pula setiap gerakan wudhu, baik itu mengusap rambut dan mengusap kaki, air wudhu yang berjatuhan dari anggota tubuhnya itu membawa dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan dan menggugurkannya. فما يؤدي الوضوء إلا وقد غسل ظاهره وغسل باطنه من أثر الذنوب وظلماتها. Tidaklah ada seseorang yang berwudu terkecuali dia telah membersihkan zahir, baik itu hal yang zahir yang terlihat ataupun yang batin berupa maksiat dan dosa-dosa. فكيف يكون حاله بعد ذلك إذا دخل الصلاة وسجد بين يدي الله. Maka itu wudu, apalagi setelah itu dia datang melakukan sholat, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menghadirkan seakan-akan dia di hadapan Allah. فإن أعظم من أعظم أركان الصلاة السجود والخضوع بين يدي الله. Maka sesuatu yang paling agung adalah ketika ada seseorang yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga beliau pernah bersabda, tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. ولأن القرب من الله تعالى معنوي ليس بمكان، فقال السجود أقرب في المعنى إلى الله تعالى. Dan makna dekat tadi itu makna yang maknawi, bukan yang zahir seperti akalnya kita. Jadi walaupun tempatnya jauh dari Allah, tapi secara hakikat itu kita sedang dekat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. لأن كل من أراد أن يتقرب إلى الله تعالى فإلى أين يذهب؟ Maka setiap orang yang pengen dekat sama Allah, pertanyaannya perginya kemana? Setiap orang pengen ke Allah harus pergi kemana dulu? وأين يجد الله سبحانه وتعالى؟ Dan di mana ada orang yang pengen dapetin Allah? ليس له مكان ولا جهة من هذه الجهات التي نعرفها على الأرض، وإنما المعنى في ذلك تقرب إلى الله تعالى بواسطة ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan Allah nggak butuh tempat, nggak butuh jihad, nggak butuh arah. Terus setiap orang yang pengen dekat sama Allah, maka jangan cari di mana tempatnya, carilah di dalam sujud. Jadi kalau kamu pengen dekat sama Allah, maka lakukanlah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا سجد العبد بين يدي ربه تحاتت عنه الذنوب كلها كما جاء في الحديث كما تحات الشجرة إذا سقط ورقها. Maka setiap orang yang melakukan salat di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, dia keluar dari salatnya terkecuali pasti dosa-dosanya gugur. Bahkan di dalam hadis dijelaskan layaknya daun-daun di musim gugur berjatuhan berguguran dari pohonnya. حتى لا يخرج بعد ذلك من الصلاة إلا وهو طاهر مطهر. Maka tidaklah ada orang yang keluar dari salat setelah itu pasti keadaannya menjadi keadaan yang suci, yang sangat disucikan, bahkan mensucikan. وربما أظهر الله تعالى هذه الحقيقة في نظر بعض الأخيار والصالحين. الإمام أبو حنيفة دخل إلى مكان الوضوء فرأى شاب يتوضأ. Maka ada suatu kisah, salah satu ulama Abu Hanifah melihat seseorang pemuda lagi berwudu. وكان هذا الشاب عاق لوالديه، أي أنه مقصر في حق أبيه وفي حق أمه. Dan adapun pemuda ini itu pemuda yang suka kurang ajar sama orang tuanya. فتحقيقا لكلام رسول الله جعل الإمام أبو حنيفة ينظر إلى الماء الذي يخرج من أثر هذا الوضوء من هذا الشاب. Maka seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi, Abu Hanifah ketika melihat pemuda tersebut berwudu, Abu Hanifah mendapatkan kemuliaan dari Allah melihat dosa-dosa yang keluar dari mukanya ketika dia berwudu. فقال الإمام أبو حنيفة لهذا الشاب يا شاب أما آن لك أن تتوب من عقوق الوالدين. Sampai akhirnya setelah wudu, Abu Hanifah datangkan pemuda tersebut, wahai pemuda, bukankah harusnya sekarang kamu bertaubat daripada kurang ajar sama orang tuamu, durhaka sama orang tuamu? Udah cukup.
استغرب الشاب وقال له من أخبرك بهذا؟ كيف عرفت ذلك؟ Sampai akhirnya pemuda tersebut heran, wahai fulan, dari mana ente tahu kalau saya suka durhaka sama orang tua? Saya nggak kenal ente nggak kenal saya. Tahu dari mana kamu kalau saya suka durhaka sama orang tua? فقال له يا ولدي الماء من وضوءك يتحات في كل عقوق الوالدين عقوق الوالدين. Sampai akhirnya kata Abu Hanifah, wahai anak muda, wahai anakku, sesungguhnya aku tahu berkat air wudu yang berjatuhan dari wajahmu menunjukkan dosa-dosa kurang ajarmu kepada kedua orang tuamu. وهكذا أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أحوال الأولياء والصالحين وما لهم من البصر والبصيرة. Dan begitu pula baginda Nabi besar Muhammad menjelaskan tentang keadaan orang-orang saleh, orang-orang yang hatinya memiliki pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. فكيف بنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Maka bagaimana dengan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? وكيف بنظر ربنا سبحانه وتعالى الحاضر الذي لا يغيب؟ Maka bagaimana pula pandangan Allah Subhanahu wa taala yang mana pandangannya enggak pernah hilang, enggak pernah luput dari apapun. فمن عرف هذه المعاني من هذه الرحمات الكبيرة صدق في وجهته إلى الله سبحانه وتعالى. Maka siapa orang yang mengetahui hakikat-hakikat yang seperti ini, maka dia pasti akan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وصدق في وجهته إلى ربه سبحانه وتعالى الذي يخبرنا أنه معنا حيثما كنا. Dan dia pasti akan jujur setiap kali mendatangi Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya dia bisa mengetahui bahwasanya Allah adalah maknawi, hakikat yang dimanapun dia berada. Dimanapun kita berada, Allah selalu ada secara maknawi, hakikat. ومع ما نعلم مما جعل الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في برزخه من نظر وتفقد لشؤون أمته. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara zahir yang kita tahu sudah dikuburkan, sudah berada di dalam tanah, tapi sejatinya secara maknawi, secara hakikat, bahwasanya Nabi Muhammad itu melihat semua keadaan apa yang kita lakukan sekarang. Bahkan Nabi Muhammad mengetahui setiap detail-detail yang dilakukan oleh umatnya sekarang. فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أعمالنا وأعمال أمته تعرض عليه في برزخه صلى الله عليه وسلم. Hal itu dikuatkan karena hadis Nabi Muhammad beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya setiap amalan-amalan umatku itu diserahkan di hadapanku. وقال صلوات الله وسلامه عليه فإن رأيت خيرا حمدت الله. Kata Nabi Muhammad, maka ketika amalan-amalan umatku itu diserahkan kepadaku, terus aku melihat amalan itu ternyata amalan yang baik, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ومعنى حمدت الله أي قولها الحمد لله فرحان منا أو ممن عمل من هذه الأعمال الصالحة. Dan yang dimaksud bahwasanya Nabi bersyukur atas amalan baik yang kita lakukan itu Nabi katakan dikarenakan Nabi Muhammad senang, gembira ketika mendengar dan melihat amalan-amalan umatnya yang baik itu diserahkan di hadapannya. وإن رأيت غير ذلك ما قال شر ولا معصية لأنه حتى ما يحب ذكرها قال وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. Dan kemudian dilanjutkan kata Nabi Muhammad, kalau seandainya aku melihat selain yang baik tersebut, Nabi nggak sebutkan kalau seandainya aku melihat yang jahat, bahkan kalimat jahat, kalimat maksiat Nabi nggak pengen untuk nyebutin saking rahmatnya Nabi Muhammad. Nah, sampai kata Nabi Muhammad, kalau seandainya aku melihat hal yang lain selain yang baik, maka aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. فأنا وإياكم في هذا المجلس في هذه الليلة نعتقد ونصدق ونؤمن أن عملنا هذا ومجلسنا هذا يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka apa yang kita lakukan pada malam hari ini, perkumpulan yang kita lakukan pada malam hari ini, kita berkeyakinan kuat di dalam hati kita bahwasanya amalan yang kita lakukan, perkumpulan yang kita lakukan pada saat ini itu pasti juga diserahkan di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويعرض عليه صلى الله عليه وسلم كل ما قلنا وكل ما تكلمنا وكل ما تذاكرنا فيه. Maka diserahkan kepada Nabi Muhammad setiap apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semuanya diserahkan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل من غير شك ويعرض عليه أسماءنا واحدا واحدا واحدا.
Bahkan sudah bisa dipastikan setiap orang di antara kita semuanya tanpa terkecuali diserahkan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail, bukan secara keseluruhan, tapi satu persatu semuanya dihadapkan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. فإذا عرضت عليه الأعمال كلها فلا يخفى عليه شيء حتى ولو كان الولد نائما. Bahkan kalau sudah hal itu terjadi, maka jangankan kita yang hadir, bahkan anak kecil yang sekarang lagi tidur pun, itu apa yang dia lakukan sekarang disodorkan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فما ترون أيها الحاضرون إذا عرض عملنا وما نحن فيه هل يفرح به رسول الله ويقول الحمد لله؟ Maka pertanyaannya, coba bagaimana pendapat kalian kalau seandainya amalan yang kita lakukan sekarang disodorkan, diserahkan di hadapan Nabi, kira-kira Nabi gembira, Nabi senang, apa justru sebaliknya? وإنا لنرجو ذلك أن يفرح بذلك ويقول الحمد لله. Maka kita berharap mudah-mudahan amalan yang kita lakukan sekarang itu membuat Rasulullah gembira dan bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. ومن غير شك هو سيقول الحمد لله خصوصا إذا صلحت نية كل واحد منا وإياكم في الحضور لهذا المجلس. Maka tanpa diragukan lagi hal itu bisa terjadi kalau seandainya hati-hati kita yang hadir di sini adalah hati yang benar-benar ikhlas hadir karena Allah untuk Rasulullah SAW. في إرادة صادقة لوجه الله تعالى في المجيء والحضور والاستماع إلى هذا الكلام. Karena yang dilihat itu adalah ketika hati-hati kalian itu benar-benar sedikit jujur, ikhlas ketika hadir di majlis-majlis yang seperti ini. كل هذا تعلمناه من أخباره صلوات الله وسلامه عليه الذي أرسله الله رحمة للعالمين. Hal ini semua adalah hal-hal yang telah kita pelajari, yang kita ketahui adalah hal-hal yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad dari hadis-hadisnya, yang mana beliau mendatangkan kabar-kabar seperti ini karena memang beliau adalah sosok rahmat untuk seluruh alam. في سمعنا من القصائد أنه صلى الله عليه وسلم كريم. Kita dengar tadi di sebagian qasidah bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan. ومن ذلك الكرم أرجو لي ولكم أن يكتب الله سبحانه وتعالى لكل واحد منا التوفيق وكمال التوفيق. Maka kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad, kita berharap berkat kedermawanan tersebut kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik yang bukan cuma sekedar taufik tapi taufik yang begitu sempurna. وقد أخبرونا بأنه سمى هذا المجلس شيخنا الحبيب عمر هذا الاسم بالتوفيق، وما يكون شيء اسم بلا مسمى ولا بلا معنى وحاشا الله من ذلك. Dan setelah kita juga udah mengetahui bahwa masanya majlis ini diberi nama oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan nama Majlis At-Taufiq, maka kita menjauh, kita berharap mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang bukan cuma sekedar nama doang, tapi nama itu mengandung makna yang kita lakukan sekarang. ومن صدق هؤلاء ومعرفتهم بالله تعالى ما تأتي كلمة ولا تسمية إلا ولها معنى مستمر ومتجدد ولا ينقطع أبدا. Dan berkat karamah yang mereka punya para wali Allah, mereka itu para wali nggak asal ngomong, nggak asal bicara, nggak asal ngasih nama. Maka mereka ngasih nama, pasti mereka tahu nama tersebut mengandung manfaat yang begitu besar, mengandung makna yang sangat agung kepada kita semua. ومعنى التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد. Dan makna taufik adalah kekuatan yang kita punya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi taufik adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan ibadah. أي تكون عند الإنسان قوة وقدرة وإرادة ووجهة ونية أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصيه أبدا. Maksudnya taufik itu adalah ketika diberikan kepada kita, maka seseorang yang diberikan taufik pasti akan memiliki kemampuan, kekuatan untuk taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. وهو عزيز ما ذكر في القرآن إلا في موضع واحد في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
Dan taufik ini adalah sesuatu yang sangat agung. Saking agungnya tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran kecuali hanya satu kali saja. Di dalam ayat wa ma taufiqi illa billah, ini adalah kalimatnya Nabi Allah Syuaib alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, wa ma taufiqi illa billah, tidaklah taufik yang aku punya ini kecuali hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan kepada Allah saya berpasrah diri, wa alaihi unib, dan kepada Allah pula saya akan kembali. فهو من الله ولا يوجد إلا عند الله ولا يطلب إلا من الله. Maka taufik tersebut, kekuatan, kemampuan taat beribadah kepada Allah, itu diberikan dari Allah, bukan dari kita, bukan milik kita, tapi milik Allah, yang Allah sendiri memberikan hal itu kepada kita. قال بعض العلماء مثاله مثال الطائر الذي يطير، هذا التوفيق، فمن أراد أن يمسكه فليعمل له سبب من الأسباب حتى يمسك هذا الطائر. Nah, permisalan ulama, taufik itu seperti burung-burung yang sedang terbang itu. Burung-burung yang sedang terbang. Nah, siapa orang yang pengen ngambil burung tersebut, maka harus diambil, harus digapai burung itu, baru dia bisa memiliki burung itu. Nah, permisalan itu sama kayak taufik. Jadi kalau orang pengen dapat taufik harus ambil itu taufik, baru bisa dia miliki. Tapi kalau dia nggak mau ambil, maka nggak akan bisa dapat taufik tersebut. Kalau wa'adha masbabuh hudur majalis ilm, hudur majalis salihin. Dan sebab yang paling agung kita bisa mendapatkan taufik tersebut, taufik dari Allah itu adalah dengan cara kita hadir di majlis yang seperti ini. ما تدري ساعة من الساعات ولحظة من اللحظات ونفحة من النفحات إلا وقد حضرت فيها وقمت من المجلس وقد خرجت من قلبك محبة المعصية والالتفات إليها إلى آخر العمر. Bahkan kamu nggak tahu sebenarnya setiap saat yang kamu hadiri saat tersebut untuk menghadiri majlis yang seperti ini, di saat itu pula Allah telah mengeluarkan kecintaanmu kepada maksiat, tapi kamu nggak sadari hal tersebut. وما تدري بنفسك إلا في لحظة من هذه اللحظات إلا وقد أحببت الطاعة واطمأننت لها وانشرح صدرك لها انشراحا عظيما. Bahkan tanpa disadari juga, ketika kita bisa hadir di majlis seperti ini, nggak tahu kenapa hati kita tiba-tiba bisa kayak cinta begitu, pengen taat sama Allah, tiba-tiba cinta sama Allah, tiba-tiba takut sama Allah, tiba-tiba rasanya hati ini semangat untuk melakukan ketaatan. في لحظة من مثل هذه اللحظات وما تدري نفسك إلا وقد أشرق النور في قلبك فوجدت بعد ذلك للعبادة ذوقا وراحة وطمأنينة. Bahkan tanpa disadari juga, berkat kalian hadir di sini, Allah berikan hal tersebut kepada kita sehingga tanpa disadari tiba-tiba hati kita diberikan cahaya dari Allah, yang mana berkat cahaya yang Allah berikan ke dalam hati kita, setelah itu kita beribadah, maka ibadah kita punya rasa, nggak beda dengan ibadah yang sebelumnya. Tapi berkat cahaya yang Allah berikan, ibadah kita, sholat yang kita lakukan itu ada rasanya. كان يذكر لنا شيخنا الحبيب عمر في الروحة أن أحد الشيوخ يقول لبعض الشباب يقول يا ولدي لا تعصي الله. Bahkan di salah satu rauhahnya Habib Umar di Darussalam yang beliau hadiri, dia pernah dengar Habib Umar ngomong, menceritakan salah satu kisah yang mana dikisahkan bahwasanya ada salah satu ulama yang ngomong kepada salah satu anaknya atau muridnya, wahai anakku, jangan maksiat. يقول يا بني إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاخرج من أرضه. Kemudian أنت فوق أرضه هذه خرج منها. Kemudian ulama tersebut ngomong sama muridnya atau anaknya, wahai anakku, wahai muridku, kalau seandainya kamu ingin maksiat kepada Allah, fadhol, nggak apa-apa, tapi keluar dari tanahnya Allah. Jangan di tanahnya Allah. Ente sekarang kalau lagi maksiat di tanahnya Allah, kalau pengen maksiat nggak apa-apa, tapi jangan di tanah Allah, keluar dari tanahnya Allah. يا شيخ لا أقدر أن أخرج من الأرض. Wahai guruku, nggak bisa, kita mau di bumi yang mana nih? Kita sekarang tinggal udah pasti di buminya Allah. Terus kita nggak akan mampu dong mau maksiat gimana di selain bumi Allah. Udah pasti kita tinggal di buminya Allah. يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من تحت سمائه. Tamam, kalau misalkan kamu nggak bisa lakuin itu, oke. Yang kedua deh, kamu kalau pengen maksiat kepada Allah, nggak apa-apa di buminya Allah, tapi jangan di bawah langitnya Allah. قال يا شيخ لا أقدر
Wahai guruku, nggak bisa. Kita semua di bawah langitnya Allah. قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل رزقه. Ya udah deh, nggak apa-apa deh di atas buminya Allah atau di bawah langitnya Allah. Tapi kalau pengen maksiat jangan makan riziknya dari Allah. قال يا شيخ لا أقدر كل رزق من الله. Wahai guruku, nggak mampu saya karena semua yang saya makan semuanya pasti rizik dari Allah. فخاطبه بلسان الشفقة والمحبة والعطف والمودة وقال له. Maka setelah itu gurunya pun membicarakan dengan pembicaraan yang penuh dengan kasih sayang, pembicaraan yang untuk menasehati dirinya dengan pembicaraan yang sangat lemah lembut. قال له يا ولدي فوق أرضه تحت سماءه وتأكل رزقه وأنت تريد أن تعصيه. Wahai anakku, kata gurunya, kamu sekarang di atas buminya Allah, di bawah langitnya Allah, bahkan makan pakai rezekinya Allah, tapi masih pengen maksiat melanggar perintah Allah. ونحن وإياكم جميعا متعرضين لهذه اللحظات ولهذه الساعات المباركات من فيض الله تعالى. Maka kita semua yang hadir di saat ini, kita berkumpul, tidaklah kita berkumpul terkecuali kita mengharapkan hal-hal yang seperti ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. قد جعل الله سبحانه وتعالى عندنا هذه النفوس الأمارة. Allah telah menciptakan dan menjadikan hal tersebut kepada kita adalah hawa nafsu yang memang hawa nafsu tersebut selalu pengen berbuat maksiat. وقد جعل الله سبحانه وتعالى عندنا وعلينا هذه الشياطين المكارة. Bahkan Allah juga telah menciptakan setan-setan yang selalu menipu daya kita. وهذا الهوى الذي يدعونا إلى ما يدعون عليه وهذه الدنيا كذلك. Dan udahlah, kita punya setan, punya hawa nafsu, Allah juga ciptakan dunia-dunia yang di hadapan kita semua ini. وما لنا في هذه الأمور كلها إلا ربنا سبحانه وتعالى. Maka tidaklah apa yang kita dapatkan, ketenangan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini terkecuali itu karena pemberian dari Allah. ما لنا قوة ولا حول على ذلك إلا بالله تعالى. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya upaya dengan apa yang kita miliki, baik itu hal itu dari setan, yang kita miliki itu baik itu setan ataupun hawa nafsu, maka apa yang kita lakukan itu bukan dari kita, sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. فمن حضر في هذا المجلس وأمثاله على هذه الوجهة وعلى هذه النية لابد وأن تحصل له نظرة من الله تعالى ويحصل له الأثر. Maka setiap orang yang hadir di tempat seperti ini, di majlis yang seperti ini dengan keikhlasan dan kejujuran hati yang sangat jujur untuk Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan pandangan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. وقلنا في كلامنا لابد لأن هذا هو الطريق الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kenapa tadi kami mengatakan pasti dapat? Karena kenapa aku bisa pastikan kita mendapatkan hal itu? Itu dikarenakan memang aku pastikan seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا صلاح لنا ولا لأهلنا ولا رجالنا ولا نسائنا ولا بلداننا ولا مجتمعاتنا إلا بهذه الطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka siapapun, baik yang laki, yang perempuan, anak kecil maupun anak besar, tidaklah bisa menempuh mendapatkan pandangan dari Allah kecuali dengan menempuh jalan-jalan yang seperti ini. فجزا الله الإخوان هؤلاء الأخ شفيق والأخ حيدر ووالدهم والقائمين على هذا الدروس والقراءة خير الجزاء على هذا الترتيب الذي يحصل بهذا الخير من الله تعالى. Maka saya berterima kasih kepada Allah, terkhusus kepada saudara kita Al Habib Haidar dan juga kepada sahibul majlis ayah kami Al Habib Umar bin Harun Al-Ghidri. Berkat mereka berdua kita bisa berkumpul di tempat-tempat yang seperti ini, kita bisa menempuh jalan yang seperti ini. Allah yanzur ilaina wa ilaikum ajma'in. Semoga Allah bisa memandang kita semua. ونحن الآن متعرضين لهذا النظر من الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة. Di saat ini kita berharap kepada Allah pandangan tersebut. وليلة مباركة جمعتنا وإياكم حتى قدر الله تعالى لنا ولكم هذا الاجتماع. Dan di malam ini malam yang penuh barakah, berkat malam ini malam yang penuh barakah, kita bisa berkumpul di sini sama-sama. بسوابق عناية من الله سبحانه وتعالى وتعارف أذن الله تعالى أن يكون هذا اللقاء. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala
kita bisa berkumpul di tempat seperti ini. ولكن بأخوة عامة بيننا وبينكم كان من أسبابها تعارفنا مع إخواننا هؤلاء في حضرموت وفي حضور مثل هذه الدروس والمجالس حتى كان هذا الارتباط والمجيء والحضور إليكم. Dan juga saya bisa hadir di tempat seperti ini itu dikarenakan saya dulu bersama teman-teman ini yang ada di depan pernah berkumpul di Hadramut. Berkat kita pernah kumpul di Hadramut sehingga saya juga bisa berkumpul di sini bersama antum sekalian. Allah yaj'alha silat muttasila fi dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mengikat kita di dunia sampai akhir. Ta'arafna wa iyyakum wa iyyahum lillah wa tajalasna li ajlillah. Kita mengenal mereka dan mengenal kalian itu terkecuali kita harapkan hanya untuk Allah dan karena Allah. ولا وسيلة لنا في هذا الخير الذي نرجوه من الله إلا حبيبه محمد بن عبد الله. Dan tidak ada wasilah yang paling kuat agar kita bisa mendapatkan hal tersebut kecuali dengan wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن توجه إلى الله بنبيه حاشا الله سبحانه وتعالى أن يرده. Maka siapapun yang menghadap Allah meminta sesuatu dengan wasilah Nabi Muhammad, udah pasti Allah berikan apa yang dia minta. وقال لنا نبينا إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إلى يديه أن يردهما صفرا. Dan bahkan Nabi dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha dermawan dan Allah malu ketika ada seorang hambanya mengangkat tangan di hadapan Allah, maka Allah malu untuk tidak memberinya. وجهوا وجهتكم إلى ربكم سبحانه وتعالى وترقبوا هذا النظر منه سبحانه. Maka hadapkanlah hati kalian sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan semua hati-hati kalian untuk bisa mendapatkan hal yang seperti ini. وبها إن شاء الله ينفتح لنا أبوابكم أبوابا من التوفيق تزداد فتحا بعد فتح ولا تنغلق أبدا. Maka dengan berkat hal tersebut juga kita bisa mendapatkan hati kita dibuka oleh Allah sehingga hati-hati kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. فيا من يعلم ويقول للشيء كن فيكون انظر إلينا وإلى أحبابنا هؤلاء بارك اللهم لنا في هذا المجلس وفي حاضرهم وفي أهاليهم وفي أولادهم وفي رجالهم بركة كبيرة إن شاء الله تظهر لنا.